Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosyida Rahmatul Haq dari kelompok 4 NIM 19170021. Di sini saya akan menyampaikan terkait pengertian media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Nah, menurut Nunu Mahnun dalam pengertian yang dia sampaikan, media merupakan berasal dari kata bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara atau pengantar. Di sini media merupakan sarana penyaluran informasi yang disampaikan dari sumber informasi kepada sasaran informasi. Yang kedua, menurut Association of Education and Communication Technology. Di sini disampaikan oleh Basarudin bahwa media merupakan segala sesuatu bentuk baik apapun itu yang digunakan sebagai proses penyaluran informasi. Sedangkan menurut Steffi Adam dan Muhammad Taufik Syastra, mereka menyampaikan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu baik fisik maupun teknis yang membantu guru untuk menyampaikan atau mempermudah penyampaian materi pembelajaran kepada siswa sehingga tujuan pembelajaran ini dapat dirumuskan dengan jelas. Nah, yang selanjutnya ya ini menurut Joni Purnomo. Di sini media pembelajaran ini memiliki peranan yang sangat penting, di mana ia untuk menunjang proses pembelajaran, proses belajar mengajar. Di sini juga media pembelajaran berfungsi untuk menarik dan menyenangkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga akan mengurangi rasa bosan ketika pembelajaran itu sendiri. Nah, pada saat ini kita sedang mengerti banyak perkembangan di antaranya karena adanya COVID menjadikan kita lebih bermain di teknologi. Nah, di sini media pembelajaran yang paling banyak berkembang adalah pembelajaran menggunakan media audiovisual. Nah, pengertian yang terakhir yakni menurut Harsono. Di sini beliau menyampaikan adanya perbedaan antara media dan alat peraga. Nah, perbedaannya di mana sih? Perbedaannya adalah pada fungsinya. Jadi, suatu sumber belajar dikatakan sebagai alat peraga ketika ia berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran saja. Sedangkan jika suatu sumber belajar dikatakan sebagai media apabila media tersebut merupakan bagian integral dari seluruh proses atau dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat pembagian tanggung jawab yang spesifik dari guru satu dengan guru yang lainnya, dari sumber satu dengan sumber yang lainnya, seperti itu. Nah, jadi dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh beberapa ahli, dapat kita tarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian serta kemampuan kreativitas yang akan mendorong terjadinya suatu proses pembelajaran. Di sini media merupakan sarana penyampaian informasi dari guru kepada siswa. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dikatakan sebagai media apabila media tersebut merupakan bagian integral dari seluruh proses atau dalam kegiatan pembelajaran ini terdapat pembagian tanggung jawab yang spesifik dari guru satu dengan guru yang lainnya, dari sumber satu dengan sumber yang lainnya, seperti itu. Nah, jadi dari kesimpulan yang sudah disampaikan oleh beberapa ahli, dapat kita tarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat bantu dalam proses belajar mengajar untuk merangsang pikiran, perasaan, dan perhatian serta kemampuan kreativitas yang akan mendorong terjadinya suatu proses pembelajaran. Di sini media merupakan sarana penyampaian informasi dari guru kepada siswa. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Fadila Zanuba Arifah dengan NIM 19170023. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai fungsi dari media pembelajaran. Jadi banyak sekali fungsi-fungsi dari media pembelajaran. Dan di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan dari dua ahli. Yang pertama yaitu dari Wina Sanjaya. Jadi di Wina Sanjaya ini terdapat 5 fungsi dari media pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama yaitu fungsi komunikatif. Fungsi komunikatif ini yaitu media pembelajaran digunakan untuk memudahkan komunikasi antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Ini maksudnya gimana sih? Jadi contoh saja seperti saat ini pandemi, di mana proses pembelajaran kita lakukan benar-benar full menggunakan media online ataupun daring. Nah, ini media pembelajaran seperti ini juga sangat-sangat penting untuk dilakukan, dan memang ini adalah terobosan yang memang utama untuk dilakukan. Jadi ada yang menyampaikan pesan dan juga ada yang menerima pesan. Disitulah inti dari fungsi komunikatif seperti itu. Oke, lanjut untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi motivasi. Fungsi motivasi ini diharapkan agar siswa dapat termotivasi ataupun siswa dapat semangat untuk melakukan suatu proses pembelajaran. Karena ini sudah saya rasakan sendiri ya. Contohnya dulu saat saya SMP dan SMA, saat pelajaran TIK saya tuh benar-benar semangat, benar-benar lari duluan biar dapat komputer yang enak, biar bisa milih komputer, biar bisa belajar dengan nyaman, dengan aman. Dimana dengan adanya media belajar ini, siswa jadi lebih kayak, kapan sih pelajaran TIK ini, kapan sih, cepet dong kayak gitu loh. Jadi emang benar-benar memberikan motivasi tersendiri untuk siswa itu semangat belajar dengan adanya media belajar seperti TIK ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan teknologi kayak gitu. Dan juga dengan adanya media belajar ini, siswa juga lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan. Dia lebih mudah menangkap, dia lebih mudah untuk memahami, dia lebih mudah untuk merealisasikan atau mengimplementasikan materi yang sudah diajarkan oleh guru tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi yang ketiga. Fungsi yang ketiga ini adalah fungsi kebermaknaan. Jadi fungsi kebermaknaan ini adalah bukan hanya tentang untuk meningkatkan atau memahamkan siswa mengenai fakta dan juga teori ataupun data mengenai suatu informasi, yang itu termasuk dari aspek kognitif rendah. Tapi di sini siswa juga diajarkan untuk bisa menganalisis, mengkritisi sesuatu yang ini termasuk dari kognitif tingkat tinggi. Dan siswa di sini juga diajarkan untuk dapat meningkatkan sikap dan juga keterampilan dan juga memiliki inovasi-inovasi dan kreativitas tersendiri untuk dia menyalurkannya melalui dengan media belajar yang telah disediakan. Jadi menurut saya media belajar ini merupakan suatu terobosan yang sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah lembaga pendidikan agar siswa itu tidak bosan dalam melakukan proses pembelajaran yang akan dijalankan selama pembelajaran ini dilangsungkan. Seperti itu sih menurut saya. Baik, untuk yang keempat yaitu fungsi penyamaan persepsi. Jadi mungkin terkadang saat guru menjelaskan itu siswa itu tidak menangkap penjelasan itu dengan sama rata. Maksudnya gini, ada siswa yang menangkap penjelasan ini dengan A, dengan pemahaman yang B, C, jadi berbeda-beda. Nah, di sini fungsi dari media pembelajaran ini diharapkan agar siswa itu dapat menangkap pemahaman atau penjelasan dari guru ini dengan pemahaman yang sama. Dengan mengerti materi ini yang sama, dan juga dapat mengimplementasikan materi yang diajarkan ini dengan pengimplementasian yang sama juga. Jadi biar sama rata gitu loh. Jadi nggak ada yang
simpang siur dengan pembahasan ataupun pemaparan materi yang telah diajarkan oleh guru tersebut. Dilanjutkan dengan fungsi individualis. Fungsi individualis ini adalah pemanfaatan media pembelajaran yang berfungsi untuk dapat melayani kebutuhan setiap individu yang memiliki minat dan gaya belajar yang berbeda. Mungkin gini contohnya ya, saat kita melakukan pembelajaran di grup, mungkin kita melakukan dengan satu metode yang sama, dimana mungkin siswa itu hanya dapat memahami suatu pembelajaran dengan metode yang mereka miliki. Nah, dengan adanya fungsi individualis ini, mungkin siswa dapat bertanya langsung kepada dosen tanpa mengganggu di grup gitu, tanpa bertanya di grup. Jadi bisa langsung PC ke dosennya, bisa lebih leluasa untuk bertanya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari fungsi individualis. Dan menurut saya ini sangat-sangat bagus untuk dilakukan ya. Karena mungkin ada siswa yang memiliki mental atau keberanian yang cukup kuat untuk bertanya di grup. Namun juga ada beberapa siswa ataupun mahasiswa yang juga memiliki mental yang sedikit kurang gitu. Jadi mungkin dengan bertanya secara fungsional individu ini, itu merupakan terobosan yang sangat baik ya. Seperti itu. Oke, dilanjutkan dari penjelasan dari para ahli yang selanjutnya, yaitu dari Levy and Lenz. Di sini beliau mengemukakan ada 4 fungsi media pembelajaran. Baik, yang pertama ini adalah fungsi atensi, di mana fungsi atensi ini merupakan media visual yang menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi dengan apa yang dijelaskan. Nah, di sini itu berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pembelajaran. Jadi banyak sekali siswa yang pada awalnya tidak tertarik pada penjelasan materi, yang dimana udah nggak senang sama pelajarannya, ditambah lagi otomatis nggak senang juga sama materinya. Nah, dengan fungsi atensi ini, sebuah lembaga pendidikan itu menyiapkan media gambar khusus yang di situ sudah disediakan proyeksi melalui overhead projector atau proyektor gitu ya, yang dapat menenangkan dan mengarahkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan mereka terima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan mengingat isi pelajaran itu semakin besar. Jadi dengan ini kita mungkin dapat mengikis pemikiran siswa yang saat dia tidak suka dengan pelajaran, maka dia tidak akan mendengarkan. Nah, kita bisa mengikis pemikiran mereka yang seperti itu. Kita bisa menyiapkan materi-materi dengan media-media pembelajaran yang seru, yang menarik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah fungsi afektif. Fungsi afektif ini biasanya dapat dilihat ya dari tingkat kenikmatan atau kepuasan siswa ketika belajar, terutama untuk membaca atau melihat teks yang bergambar, di mana itu akan menggugah reaksi pemikiran siswa atau emosi dan juga sikap siswa, terutama saat kita menyediakan mungkin dengan hal-hal yang menarik, seperti saat kita menyediakan kuis ataupun pertanyaan-pertanyaan dengan metode yang seru, itu akan lebih menggugah siswa. Jadi kita bisa memadukan antara kuis dan juga media pembelajaran yang sudah kita siapkan itu, mungkin siswa akan lebih menerima dengan sangat-sangat senang tanpa ada beban sedikit pun, seperti itu. Yang ketiga yaitu fungsi kognitif, yaitu terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Jadi gini, gambar ataupun visual yang lainnya itu lebih memudahkan siswa untuk mengingat suatu materi, dan ini memang menurut saya ini memang benar adanya, karena saat teks tertentu itu mungkin akan lebih sulit untuk dipahami dan diingat oleh siswa karena terlalu berbelit, kadang terlalu penjelasannya itu terlalu panjang. Tapi kalau dengan gambar kita dapat meminggirkan, kita dapat membayangkan, jadi siswa itu lebih mudah untuk menerima dan memahami materi-materi yang diberikan, seperti itu.
Jadi menurut saya ini sangat worth it sekali untuk digunakan. Nah, dengan perkembangan teknologi yang mungkin sekarang semakin pesat berkembang ya, di sini juga terdapat beberapa fungsi pembelajaran, yaitu yang lebih implementasi, yang lebih realitas gitu. Yang pertama yaitu membantu memudahkan belajar bagi siswa dan juga memudahkan pengajaran bagi guru. Jadi siswanya juga lebih paham dalam pembelajarannya, gurunya juga lebih mudah untuk menjelaskan materi yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Jadi saling memberikan suatu mutualisme gitu. Jadi siswanya juga mudah, gurunya juga mudah, kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu yang B, yaitu memberikan pengalaman lebih nyata. Memberikan pengalaman lebih nyata ini mungkin bagi siswa bisa mengetahui dan memahami bagaimana sih cara Oke, terima kasih. Baik, di sini akan saya lanjutkan penjelasan mengenai fungsi dari media pembelajaran. Untuk fungsi dari media pembelajaran yang ketiga yaitu menarik perhatian siswa lebih besar. Jadi dengan adanya media pembelajaran yang berbagai jenis, yang banyak banget jenisnya, itu membuat siswa jadi lebih bersemangat belajar, lebih termotivasi untuk dapat memahami materi dengan baik. Jadi dengan adanya media ini sangat membantu siswa untuk lebih giat belajarnya, seperti itu. Dilanjutkan dengan fungsi selanjutnya, itu semua indera murid dapat diaktifkan. Karena media belajar ini sangat banyak ya, ada visual, ada audio, ataupun masih banyak lagi. Nah di sini seluruh indera dari murid, baik itu indera pendengaran, indera suara, ataupun semuanya itu benar-benar berfungsi dengan baik dan juga semua aktif untuk melakukan proses pembelajaran tersebut. Jadi dengan adanya media pembelajaran yang sangat bervarian ini, itu adalah sebuah hal yang menurut saya sangat-sangat bagus untuk dilaksanakan, dan proses belajar mengajar ya memang akan sangat-sangat seefektif itu gitu loh jika media pembelajarannya juga bagus. Dilanjutkan dengan lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Ini udah hampir sama seperti penjelasan yang sebelumnya ya. Dan dilanjutkan lagi dengan dapat membangkitkan dunia teori dengan realita. Jadi antara teori yang sudah kita ajarkan dan realita yang akan kita laksanakan itu bisa saling berkesinambungan dan itu lebih nyata untuk dirasakan. Dan menurut saya ini sangat berpengaruh sekali ya. Karena saya juga merasakan hal yang sama saat saya dapat merasakan implementasinya dari proses pembelajaran melalui media pembelajaran ini sangat bagus. Dan mohon maaf sekali kalau di sini ramai karena saya sekarang lagi ada di tempat kopian gitu. Oke, jadi dari penjelasan menyeluruh dari saya mengenai fungsi dari media pembelajaran, di sini dapat disimpulkan bahwasanya intinya media pembelajaran ini dapat mempermudah siswa dalam memahami berbagai materi yang disampaikan oleh guru. Begitupun juga dengan guru yang dengan mudah menjelaskan materinya agar siswanya mudah untuk memahami. Dan maka dari itu guru perlu selalu melakukan inovasi-inovasi dalam memberikan bimbingan kepada para murid. Jadi guru juga dituntut dan diharuskan untuk selalu memiliki inovasi-inovasi terbaru bagaimana metode belajar yang akan dilakukan agar para murid ini tidak bosan, terutama di masa pandemi ini ya, yang pembelajaran benar-benar full dilakukan dengan daring, dimana kalau kita selalu WA group saja itu juga akan membosankan, kalau kita Zoom saja itu juga akan sangat membosankan. Jadi kita harus bisa memadukan antara dua komponen tersebut, seperti itu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, nanti bisa teman-teman tanyakan di sesi tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zala Novia, NIM 191700029 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang manfaat media pembelajaran. Proses yang dilakukan dalam pemanfaatan media pembelajaran itu merupakan suatu keputusan yang diambil oleh guru yang didasarkan pada desain atau rancangan pembelajaran.
Dengan adanya pemanfaatan media yang ada, diharapkan guru dapat mengoptimalisasi peran guru sebagai fasilitator, mediator, motivator, supervisor, dan sekaligus evaluator. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara pendidik dan peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran akan lebih efisien dan efektif. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan manfaat media pembelajaran menurut Camp dan Dayton pada tahun 1985. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Setiap peserta didik itu mungkin mempunyai penafsiran yang berbeda-beda terhadap suatu konsep materi pembelajaran. Nah, dengan bantuan media ini, proses pemberian materi itu dapat diseragamkan. Jadi pemahaman pemberian materi kepada peserta satu dengan peserta yang lainnya itu akan sama. Kemudian yang kedua adalah proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Nah, dengan berbagai potensi yang dimilikinya, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Materi pembelajaran yang dikemas melalui program media akan lebih jelas, lengkap, serta menarik minat para peserta didik untuk belajar. Kemudian yang ketiga adalah proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Jika dipilih dan dirancang secara baik, media dapat membantu peserta didik dan pendidik itu melakukan komunikasi dua arah secara aktif selama proses pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah efisiensi dalam waktu dan tenaga. Nah, keluhan yang selama ini sering kita dengar adalah pendidik selalu kekurangan waktu untuk mencapai target kurikulum. Sering terjadi pendidik menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan suatu materi pembelajaran. Nah, dalam hal ini media dapat membantu pendidik itu menjelaskan materi satu kali kepada peserta didik, yaitu biasanya dengan memberikan gambaran video ataupun media suara. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Nah, penggunaan media bukan hanya membantu proses pendidikan itu lebih efisien, tetapi juga membantu peserta didik menyerap materi pembelajaran itu lebih mendalam dan utuh. Bila hanya mendengarkan informasi verbal dari pendidik, peserta didik mungkin kurang memahami pelajaran secara baik. Tetapi jika itu diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan atau mengalami sendiri, maka pemahaman peserta didik itu pasti akan lebih baik. Kemudian yang keenam adalah fleksibel. Media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara lebih leluasa kapanpun dan dimanapun, tanpa tergantung pada keberadaan seseorang peserta didik itu. Kemudian yang ketujuh adalah menumbuhkan sikap yang positif. Media dapat menumbuhkan sikap yang positif pada peserta didik terhadap materi dan proses pembelajaran. Dengan demikian, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong peserta didik untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedelapan adalah mengubah peran pembelajaran ke arah yang lebih positif dan produktif. Kenapa? Karena dengan memanfaatkan media secara baik, seorang pendidik bukan lagi menjadi satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Seorang pendidik tidak perlu menjelaskan seluruh materi pembelajaran karena bisa berbagi peran dengan media. Dengan demikian, pendidik akan lebih banyak memiliki waktu untuk memberikan perhatian kepada aspek-aspek edukatif lainnya seperti membantu kesulitan belajar para peserta didik, pembentukan. Nah, kemudian yang ke-9 yaitu media dapat membuat
materi pelajaran yang abstrak menjadi lebih konkret. Nah, seperti contoh, pendidik ingin menjelaskan tentang kegiatan ekonomi masyarakat, yaitu pasar. Di sini, peserta pendidik tidak perlu membawa para peserta didiknya itu pergi ke pasar. Dengan bantuan media, semua itu akan dapat mudah disampaikan, yaitu dengan menggunakan video maupun foto dari beberapa bentuk pasar, jenis-jenis pasar, dari pasar tradisional sampai dengan pasar modern. Nah, juga contoh seperti pendidik ingin menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, pendidik dapat menjelaskannya menggunakan peta maupun atlas, sehingga peserta didik itu dapat dengan mudah memahami pembelajaran pada saat itu juga. Kemudian yang 10 adalah media juga dapat mengatasi kendala keterbatasan ruang dan waktu. Nah, sesuatu yang terjadi di luar kelas maupun di luar angkasa itu dapat sewaktu-waktu dihadirkan di dalam kelas, yaitu biasanya seperti contoh pendidik ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk planet, jenis-jenis planet. Di situ pendidik akan menggunakan media-media yang dapat memberikan gambaran tentang planet di luar angkasa. Kemudian, yang ke-11 adalah media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Objek-objek pelajaran yang terlalu kecil, terlalu besar maupun terlalu jauh dapat kita pelajari menggunakan bantuan media. Demikian pula, objek berupa proses ataupun kejadian yang sangat cepat atau sangat lambat dapat kita saksikan dengan jelas melalui media dengan cara memperlambat atau mempercepat, yaitu misalnya proses perkembangan janin dalam kandungan selama 9 bulan dapat dipercepat dan disaksikan melalui media hanya dalam waktu beberapa menit saja. Kemudian yang selanjutnya adalah saya akan mengemukakan beberapa manfaat media dalam proses pembelajaran menurut Sujana dan Rifai pada tahun 1992. Yang pertama adalah dapat menumbuhkan motivasi belajar siswa karena pengajaran akan lebih menarik perhatian mereka. Kemudian yang kedua adalah makna bahan pengajaran akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami siswa dan memungkinkan terjadinya penguasaan serta pencapaian tujuan pengajaran. Yang ketiga adalah metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata didasarkan atas komunikasi verbal melalui kata-kata. Jadi dapat bervariasi, tidak hanya dengan kata-kata. Biasanya memberikan gambaran seperti yang saya tadi jelaskan, video maupun gambar. Kemudian yang keempat adalah siswa lebih banyak melakukan aktivitas selama kegiatan belajar, tidak hanya mendengarkan tapi juga mengamati, mendemonstrasikan, melakukan langsung, dan memerankannya. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran menurut Jurnal Ekonomi Pendidikan. Yang pertama adalah menyamakan persepsi siswa. Dengan melihat objek yang sama dan konsisten, maka siswa akan memiliki persepsi yang sama juga. Kemudian, yang kedua adalah mengkonkretkan konsep-konsep yang abstrak. Misalnya untuk menjelaskan tentang sistem pemerintahan, perekonomian, berhembusnya angin, dan sebagainya. Bisa menggunakan media gambar, grafik, atau bahkan bahan-bahan ataupun bagan-bagan yang sederhana. Kemudian yang ketiga adalah menghadirkan objek yang terlalu berbahaya ataupun sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Misalnya, guru dapat menjelaskan dengan menggunakan gambar ataupun film tentang binatang-binatang buas, gunung meletus, lautan, kutub utara, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah menampilkan objek yang terlalu besar ataupun yang terlalu kecil. Nah, objek yang terlalu besar biasanya itu adalah tentang kapal laut, pesawat udara, pasar, candi, dan sebagainya. Nah, biasanya ini guru menggunakan media miniatur. Kemudian guru juga biasanya ingin memberikan penjelasan atau gambaran tentang benda-benda yang kecil seperti bakteri, virus, semut, nyamuk, dan hewan. Biasanya ini menggunakan media gambar. Nah, yang kelima adalah memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Nah, dengan menggunakan teknik gerakan lambat atau bisa disebut dengan slow motion dalam media film itu bisa memperlihatkan tentang lintasan peluru, melesetnya anak panah, atau bahkan memperlihatkan suatu ledakan.
Demikian juga guru dapat memberikan gambaran tentang pertumbuhan kecambah ataupun mekarnya bunga. Nah, demikian materi yang sudah saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran itu sangatlah memiliki manfaat yang cukup banyak. Dengan adanya pemanfaatan media yang ada, diharapkan guru dapat mengoptimalisasikan peran guru sebagai fasilitator, mediator, motivator, supervisor, bahkan sebagai evaluator. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan lebih mudah memberikan pemahaman yang baik kepada para peserta didik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang macam-macam media pembelajaran sederhana. Media merupakan suatu alat atau perangkat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, maupun perhatian. Berikut adalah macam-macam pembelajaran sederhana yang dipakai oleh pendidik untuk menjelaskan materi agar lebih mudah difahami oleh para peserta didik, yaitu antara lain yang pertama adalah gambar. Nah, macam-macam media pembelajaran sederhana berupa gambar ini yang dimaksud adalah foto, lukisan, gambar maupun sketsa. Nah, macam-macam media pembelajaran ini bertujuan untuk menampilkan berbagai jenis gambar, yaitu untuk memvisualisasikan konsep yang ingin disampaikan kepada para peserta didik. Kemudian yang kedua adalah gambar jadi. Nah, gambar jadi ini biasanya diambil dari majalah, brosur, selebaran, dan lain-lain yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga adalah gambar garis atau sketsa. Nah, ini sama dengan gambar jadi tadi, yaitu dapat diambil dari majalah, brosur, selebaran, dan lain-lain yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat adalah gambar diam. Nah, macam-macam gambar diam ini adalah media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi, yaitu misalnya foto, gambar, maupun peta. Kemudian yang kelima adalah gambar fotografi. Gambar fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya dari surat kabar, lukisan, kartun, ilustrasi, ataupun foto yang diperoleh dari berbagai sumber. Itu dapat digunakan oleh guru secara efektif dalam kegiatan belajar mengajar dengan tujuan tertentu. Terdapat 5 macam gambar fotografi yang harus diperhatikan, yaitu antara lain yang pertama, gambar fotografi itu harus cukup memadai. Yang kedua, gambar-gambar harus memenuhi persyaratan artistik yang bermutu. Yang ketiga, gambar fotografi untuk bertujuan pengajaran harus cukup besar dan jelas. Jangan terlalu kecil, karena kalau terlalu kecil itu peserta didik juga akan kesulitan dalam memahami apa yang ada pada dalam gambar tersebut. Kemudian yang keempat adalah validitas gambar, yaitu apakah gambar itu benar ataupun tidak. Yang kelima adalah memikat perhatian anak. Ini cenderung kepada hal-hal yang diamatinya, misalnya binatang, kereta api, kapal terbang, dan sebagainya. Yang keenam adalah peta dan globe. Nah, macam-macam media pembelajaran berikut ini adalah peta dan globe. Nah, peta dan globe ini berfungsi untuk menyajikan data-data lokasi seperti keadaan permukaan bumi. Nah, permukaan bumi itu ada daratan, lautan, bahkan pegunungan, dan juga tempat-tempat serta arah-arah dapat dilihat di dalam peta dan globe. Nah, kelebihan lain dari peta dan globe dalam kegiatan belajar mengajar yaitu antara lain, yang pertama, memungkinkan siswa mengerti posisi dari kesatuan politik dan daerah kepulauan. Kemudian yang kedua adalah merangsang minat siswa terhadap penduduk dan pengaruh-pengaruh geografisnya. Kemudian yang selanjutnya, memungkinkan siswa memperoleh gambaran tentang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuh-tumbuhan, dan kehidupan, bahkan
kehidupan hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Di sini yang dapat menggambarkan bentuk bumi yang sebenarnya adalah globe, karena globe itu berbentuk bulat, sedangkan peta itu berbentuk datar karena berupa kertas. Kemudian yang selanjutnya adalah grafik. Macam-macam media pembelajaran grafik adalah penggambaran data berangka yang memperlihatkan hubungan timbal balik sehingga membentuk informasi. Fungsi grafik adalah untuk menggambarkan data kuantitatif secara teliti dan menerangkan suatu perkembangan. Adapun beberapa macam grafik yaitu grafik batang dan grafik garis. Kemudian yang selanjutnya adalah grafik lingkaran. Grafik lingkaran ini digunakan untuk menggambarkan informasi mengenai porsi atau alokasi penggunaan dana yang tersedia. Jumlah persentase keseluruhan segmen adalah 100%. Kemudian yang selanjutnya adalah grafik gambar. Grafik gambar merupakan bentuk alternatif dari grafik batang yang digunakan untuk melukiskan nilai. Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kebingungan, sebaiknya nilai setiap rangkaian gambar itu dicantumkan. Kemudian yang selanjutnya adalah papan tulis. Papan tulis ini merupakan salah satu media penyajian untuk peserta didik. Media ini dipakai untuk menyajikan tulisan ataupun sketsa gambar dengan menggunakan kapur ataupun spidol. Yang ke-11 adalah papan flanel. Macam-macam media pembelajaran papan flanel ini merupakan media visual yang efektif untuk menyajikan pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Papan berlapis kain flanel ini dapat dilipat dan juga praktis. Gambar-gambar yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah sehingga dapat dipakai berkali-kali. Kemudian yang 12 adalah display. Display dapat dibuat sebagai media pembelajaran sederhana dengan cara yang pertama, memilih gambar yang sesuai dengan mata pelajaran. Yang selanjutnya, gambar-gambar tersebut langsung ditempelkan pada papan buletin dengan menggunakan paku payung. Kemudian yang ke-13 adalah relia. Macam-macam media pembelajaran relia adalah benda nyata yang tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek sehingga dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa, yaitu contohnya mempelajari keanekaragaman makhluk hidup. Kemudian yang ke-14 adalah poster. Poster merupakan penggambaran yang ditujukan sebagai pemberitahuan, peringatan maupun menarik perhatian dengan menyatukan gambar, warna, tulisan, dan kata-kata. Poster yang baik haruslah dinamis dan menunjukkan kualitas. Poster harus sederhana, tidak memerlukan pemikiran bagi pengamat secara rinci. Harus cukup kuat untuk menarik perhatian, bila tidak akan hilang kegunaannya. Kemudian yang ke-15 adalah bagan atau biasa disebut dengan chart. Bagan merupakan suatu presentasi berupa gambar grafis yang menginformasikan hubungan-hubungan, misalnya kronologis, jumlah, dan hierarki. Macam-macam media pembelajaran yang baik, bagan haruslah dapat dimengerti, sederhana, dan lugas, serta mempunyai daya tarik tersendiri. Terdapat beberapa macam chart atau bagan, yaitu antara lain bagan pohon atau biasa disebut dengan tree chart. Kemudian yang kedua, bagan chart klasifikasi. Badan chart klasifikasi. Kemudian yang ketiga, bagan garis waktu. Dan yang keempat, bagan alir atau biasa disebut dengan flow chart. Kemudian yang ke-16 adalah herbarium. Herbarium adalah sebuah koleksi atau contoh tumbuhan yang telah dikeringkan atau diawetkan, diklasifikasi, dan direkatkan pada kertas dengan keterangan-keterangan tertentu. Kemudian yang ke-17 adalah proyektor LCD. Proyektor LCD merupakan salah satu alat optik dan elektronik. Sistem optiknya efisien menghasilkan cahaya amat terang tanpa mematikan lampu ruangan, sehingga dapat memproyeksikan tulisan, gambar, bahkan video yang dapat dipancarkan dengan baik ke layar.
Kemudian yang ke-18 adalah komputer dan laptop. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara optimis menerima dan menyimpan data input, memproses dan menghasilkan output, bekerja dan dikendalikan oleh program yang disimpan di dalam penyimpanan yang disebut dengan sistem operasi. Nah, dapat disimpulkan bahwa banyak sekali ya media pembelajaran yang perlu diketahui sebagai penunjang keberhasilan peserta didik. Diharapkan penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat memudahkan peserta didik lebih mudah memahami materi-materi yang diberikan oleh pendidik, dan pendidik tidak terlalu monoton dalam menjelaskan materi pembelajaran. Pendidik juga diharapkan memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan menumbuhkan antusias peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat dari kelompok 4, yakni urgensi media pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran dapat diarahkan dan juga direalisasikan melalui berbagai cara. Nah, salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran. Di sini media pembelajaran adalah hal yang sangat penting juga untuk membantu dalam proses pembelajaran tersebut. Media dapat membantu para guru dan juga para staf untuk menyampaikan pesan kepada para siswa dan juga para siswi, agar pesan serta pesan tersebut agar bisa lebih cepat dan lebih mudah ditangkap oleh para siswa dan siswi. Karena proses belajar yang hanya mengandalkan indera pendengaran mempunyai beberapa kelemahan. Padahal belajar seharusnya disimpan sampai waktu yang lama. Oleh karena itu, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidakjelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Awalnya, media pembelajaran hanya berfungsi sebagai alat bantu saja. Ini dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam rangka memotivasi belajar mereka, dan kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik itu dapat disederhanakan melalui media pembelajaran. Nah, media juga memperjelas keterangan pendidik, terutama dengan pendidik yang mempunyai kendala pengucapan, seperti pengucapan kalimat dari bahasa asing dan juga lain-lain. Bahkan keabstrakan bahan dapat dikonkretkan dengan menghadirkan media pembelajaran tersebut. Menurut Ahmad Salim, media pembelajaran itu sangat penting sekali mengingat beberapa unsur, yakni yang pertama menarik para siswa karena media pembelajaran itu selalu inovatif, selalu ada pembaruan, jadi itu sangat menarik minat para siswa dan siswi. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran, para siswa menjadi lebih mudah untuk memahami materi pembelajaran yang sedang mereka pahami. Kemudian yang ketiga, memberikan data yang kuat dan terpercaya. Dengan adanya media pembelajaran memberikan data yang kuat dan juga bisa dipercaya oleh para siswa. Kemudian yang keempat adalah memadatkan informasi. Dengan adanya media pembelajaran, informasi akan lebih praktis, lebih mudah dicerna dan juga lebih padat penjelasannya. Kemudian yang kelima adalah memudahkan menafsirkan data, yang mana dengan adanya media pembelajaran sebagian data-data, hampir seluruh data-data itu lebih mudah untuk ditafsirkan. Kemudian ada juga beberapa urgensi media pembelajaran, yang mana sebagai berikut. Pembelajaran lebih efektif. Proses belajar yang efektif akan memberikan mutu siswa dalam pembelajaran. Dalam hal ini, urgensi media dalam pembelajaran mampu menciptakan proses belajar mengajar yang lebih efektif. Dengan demikian, maka tujuan awal pembelajaran akan tercapai dengan baik. Dengan adanya media pembelajaran, memudahkan pembelajaran itu menjadi lebih efektif adanya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan daya tarik dan minat siswa. Siswa yang cenderung tidak menyukai pembelajaran yang bersifat membosankan atau monoton, tentunya hal ini membuat tugas para pengajar itu untuk memberikan bagaimana caranya agar siswa-siswa tersebut tidak bosan. Bagaimana caranya menarik daya tarik siswa agar mereka bersemangat untuk belajar dan juga melakukan proses pembelajaran. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan
daya tarik siswa adalah dengan menggunakan media, karena adanya media pembelajaran itu sudah saya bilang tadi selalu inovatif dan juga menarik. Bagi para siswa itu adalah hal yang baru. Dengan demikian tujuan urgensi media pembelajaran akan tercapai sehingga proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik pula. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih asyik karena pembelajaran yang menyenangkan akan membuat siswa terasa lebih enjoy, terasa lebih menikmati pembelajaran, tidak merasa bosan, tidak merasa monoton. Nah, hal ini akan berdampak positif pula terhadap proses pembelajaran. Tentunya proses pembelajaran akan berjalan dengan baik. Itu juga dibutuhkan tenaga profesional dan juga faktor-faktor yang lainnya. Nah, faktor pendukung yang paling memiliki dampak besar adalah media pembelajaran itu sendiri. Dengan menggunakan media, proses pembelajaran akan berlangsung lebih asyik dan juga tidak terasa membosankan dan juga menarik, sehingga para siswa akan lebih merasa bersemangat dan juga menyukai proses pembelajaran tersebut, sehingga akan mudah mencerna materi-materi yang disampaikan oleh guru atau tenaga didik. Kemudian yang selanjutnya adalah mengembangkan kreativitas. Dalam proses pembelajaran, media mampu mengembangkan kreativitas siswa, baik pengajaran ataupun murid. Tentunya akan berdampak positif dalam proses pembelajaran tersebut, sebab munculnya kreativitas bisa menjadi indikasi keberhasilan dalam proses belajar. Dengan fungsi urgensi media pembelajaran untuk meningkatkan dan mengembangkan kreativitas, memberikan ruang yang luas bagi semua pihak untuk berprestasi. Dengan demikian, urgensi media dalam proses pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat signifikan. Bahkan boleh dikatakan sejajar dengan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya. Sebab antara metode dan media memerlukan sinergitas dalam mendukung proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran itu. Oleh karena itu sangatlah penting adanya media pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut. Meningkatnya motivasi bagi para siswa. Dalam pembelajaran, motivasi merupakan sesuatu yang harus ada, terutama bagi para siswa. Motivasi ini akan menentukan prestasi para siswa ke depannya yang akan diperoleh dalam proses pembelajaran siswa. Nah, proses pembelajaran efektif terjadi jika media pembelajaran yang digunakan juga memiliki kesan kepada peserta didik. Kesan pada media yang digunakan ini menggambarkan urgensi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Secara garis besar, urgensi media dalam proses pembelajaran memiliki beberapa fungsi, yakni yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas, sehingga mempermudah siswa dalam memahami pesan yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Kemudian yang ketiga, menarik minat perhatian siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, menimbulkan gairah belajar siswa. Kemudian yang kelima, memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dan lingkungan dan juga dengan kenyataan. Yang keenam, memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Dengan adanya media pembelajaran ini, para guru bisa lebih menjadikan para peserta didik lebih mandiri lagi karena sudah ada media pembelajaran tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah mempersamakan pengalaman dan persepsi antar siswa dalam menerima pesan. Dengan demikian, urgensi media dalam proses pembelajaran memiliki kedudukan yang sangat signifikan. Bahkan boleh dikatakan sejajar dengan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya. Sebab antara metode dan media memerlukan sinergitas dalam mendukung proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran itu. Oleh karena itu sangatlah penting adanya media pembelajaran dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian jika media memiliki urgensi dalam pembelajaran, setidaknya alur pemanfaatan media adalah sebagai berikut. Jadi di situ ada gambar sumber pesan, kemudian langsung disalurkan dengan media. Nah, media tersebut membawa pesan tersebut untuk penerima pesan, yakni peserta didik. Seperti itu. Kemudian secara deskriptifnya Secara deskriptifnya, alur penggunaan media pembelajaran dimulai dari sumber pesan, yakni seorang guru menyampaikan
materi pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan media. Jadi media tersebut membawa pesan dari guru yang mana akan disalurkan kepada penerima pesan, yakni peserta didik. Di dalam media berisi tentang pesan. Adapun pesan dalam media berisikan tentang materi yang akan disampaikan oleh guru yang saya sebutkan tadi. Kemudian pesan di dalam media disampaikan kepada penerima pesan, dalam hal ini adalah peserta didik. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Jika ada salah kata, salah ucap, dan juga salah tingkah, kami dari kelompok 4 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.